Di dunia perfilman, jarang ada karakter yang bisa memikat hati penonton seperti Joker. Film Joker tahun 2019 adalah sebuah fenomena sinematik, sebuah studi karakter yang kelam dan berani, yang mengupas jiwa seorang pria yang terdorong menuju kegilaan. Akting Joaquin Phoenix yang memenangkan Oscar benar-benar memukau, dan atmosfer film yang menghantui meninggalkan bekas yang tak terlupakan di benak penonton. Joker adalah sebuah kemenangan kritis dan komersial, meraup lebih dari $1 miliar di seluruh dunia. Keberhasilannya membuka jalan bagi sebuah sequel yang membawa beban ekspektasi yang sangat besar. Pengumuman Joker, Folie à Deux, disambut dengan campuran kegembiraan dan rasa ingin tahu. Judulnya sendiri, yang merujuk pada gangguan psikologis langka di mana dua orang atau lebih berbagi delusi, mengisyaratkan sebuah film yang akan menggali lebih dalam jurang kegilaan. Kembalinya Joaquin Phoenix sebagai Arthur Fleck, pria yang akan menjadi Joker, adalah daya tarik utama bagi para penggemar. Yang menambah intrik adalah terpilihnya Lady Gaga sebagai Harley Quinn, psikiater Joker yang berubah menjadi kekasih dan kaki tangan dalam kejahatan. Panggung telah disiapkan untuk sebuah sequel yang berpotensi melampaui kecemerlangan pendahulunya. Namun, ketika detail tentang Folie à Deux mulai bermunculan, rasa tidak nyaman muncul di antara para penggemar. Sutradara Todd Phillips, yang dikenal karena karyanya pada film-film komedi seperti The Hangover, mengungkapkan bahwa sequelnya akan menjadi sebuah musikal. Keberangkatan yang tak terduga ini dari realisme yang keras dari film pertama, membuat banyak orang menggaruk-garuk kepala. Joker, karakter yang didefinisikan oleh nihilisme dan sifatnya yang kacau, bernyanyi dan menari tampak seperti tidak cocok. Keputusan untuk mengubah Folie à Deux menjadi musikal disambut dengan skeptisisme dan, di beberapa sudut, cemoohan langsung. Skeptisisme seputar Folie à Deux bukan sepenuhnya tanpa dasar. Film musikal, meskipun mampu mencapai pengakuan kritis dan penghargaan, seringkali kesulitan menemukan pijakan di box office dalam beberapa tahun terakhir. Film-film seperti In the Heights dan West Side Story, keduanya merupakan adaptasi yang dipuji secara kritis dari produksi panggung yang dicintai, gagal terhubung dengan penonton yang lebih luas. Persepsi bahwa musikal adalah hiburan khusus, yang terutama menarik bagi demografi yang lebih tua atau penggemar teater, telah membuat studio kesulitan untuk memasarkannya secara efektif kepada khalayak ramai. Bagian 5. Ketika realitas menggigit kekecewaan Folie à Deux. Setelah dirilis, Joker Folie à Deux disambut dengan kegagalan besar. Kritikus sebagian besar tidak terkesan, dengan banyak yang mengecam nada film yang tidak merata, nomor musik yang pada tempatnya, dan plot yang berbelit-belit. Penonton pun dibuat kecewa, mengungkapkan kekecewaan mereka dengan kegagalan film tersebut untuk menangkap keajaiban pendahulunya. Skor Rotten Tomatoes untuk Folie à Deux anjlok ke level rendah yang menyedihkan, sangat jauh dari pujian kritis yang dinikmati oleh Joker. CinemaScore film tersebut, ukuran penerimaan penonton berdasarkan polling keluar, sama buruknya. Bagian 6. Sebuah kegagalan pemasaran, meremehkan unsur musikal. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap penerimaan negatif Folie à Deux adalah kampanye pemasaran film yang menyesatkan dan tidak jujur. Dalam upaya yang tampak jelas untuk menghindari pengasingan penggemar film aslinya, Warner Bros., studio di balik sequel tersebut, memilih untuk mengecilkan aspek musikal dalam trailer dan materi promosi. Mereka berharap ini akan menarik lebih banyak penonton. Keputusan ini menjadi bumerang secara spektakuler, karena penonton pergi ke bioskop mengharapkan film thriller kejahatan yang gelap dan berani, penuh dengan ketegangan dan drama, hanya untuk disambut dengan rutinitas lagu dan tarian yang terasa tidak pada tempatnya dan tidak selaras secara nada. Ini membuat banyak penonton merasa bingung dan kecewa. Kurangnya transparansi dalam kampanye pemasaran menciptakan rasa pengkhianatan di antara penonton yang merasa ditipu dan kecewa. Reaksi negatif ini terlihat jelas di media sosial dan ulasan film. Bagian 7. Gema ketidakpuasan, In the Heights dan beban ekspektasi. Kegagalan Joker, Folie à Deux untuk beresonansi dengan penonton mencerminkan perjuangan yang dihadapi oleh film-film musikal lainnya baru-baru ini.
In the Heights, adaptasi semarak John M. Chu dari musikal pemenang Tony Award karya Lin-Manuel Miranda, tiba di bioskop dengan harapan tinggi, tetapi gagal membuat dampak yang signifikan di box office. Meskipun menerima pujian kritis untuk nomor musiknya yang energik, pemeran yang beragam, dan perayaan budaya Latinx, film ini kesulitan menemukan penonton di luar target demografinya. Sambutan hangat untuk In the Heights menyoroti tantangan menerjemahkan musikal panggung ke layar lebar, terutama dalam hal menarik khalayak luas. Bagian 8, sebuah kegagalan kucing, Cats dan jurang penolakan penonton. Mungkin contoh paling terkenal dari musikal yang salah dalam beberapa tahun terakhir adalah adaptasi Cats karya Tom Hooper tahun 2019. Film ini diharapkan menjadi hit besar, mengingat popularitas produksi panggungnya. Namun, film ini, berdasarkan produksi panggung Andrew Lloyd Webber yang sudah berjalan lama, disambut dengan cemoohan luas karena efek CGI-nya yang aneh, plot yang tidak masuk akal, dan karakter yang sulit dipahami. Estetika menyeramkan secara keseluruhan juga menambah kebingungan penonton. Akibatnya, Cats menjadi bom box office, hanya meraup $75 juta di seluruh dunia, dengan anggaran hampir $100 juta. Kegagalan film tersebut menjadi kisah peringatan bagi para pembuat film yang mencoba mengadaptasi musikal panggung untuk layar lebar, menyoroti pentingnya perencanaan yang matang, eksekusi, dan kesadaran penonton. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang sukses di panggung akan berhasil di layar lebar. Bagian 9. Harga dari salah penilaian, kekurangan finansial Folie à Deux. Penerimaan negatif terhadap Joker, Folie à Deux berdampak signifikan pada kinerja box office film tersebut. Film ini memulai debutnya dengan akhir pekan pembukaan yang mengecewakan, jauh di bawah proyeksi industri. Kabar dari mulut ke mulut, yang dipicu oleh ulasan negatif dan desas-desus media sosial, terus merugikan kinerja film pada minggu-minggu berikutnya. Folie à Deux pada akhirnya meraup sebagian kecil dari apa yang diperoleh pendahulunya, menjadi kekecewaan finansial bagi Warner Bros. Kegagalan film tersebut untuk terhubung dengan penonton menunjukkan risiko yang terkait dengan mengutak-atik formula yang sukses dan pentingnya memahami ekspektasi penonton. Bagian 10, pelajaran yang tidak dipelajari, pentingnya promosi yang transparan. Kasus Joker, Folie à Deux menyoroti peran penting pemasaran dan promosi dalam kesuksesan atau kegagalan sebuah film. Keputusan untuk mengecilkan aspek musikal film dalam trailer dan materi promosi terbukti menjadi kesalahan perhitungan yang fatal. Dengan menyesatkan penonton tentang sifat film tersebut, Warner Bros. Menciptakan ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan, yang mengarah pada kekecewaan dan kabar dari mulut ke mulut yang negatif. Kegagalan film tersebut menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pemasaran, terutama dalam hal genre dan nada. Penonton berhak untuk tahu apa yang akan mereka dapatkan, dan mencoba menyembunyikan elemen penting dari sebuah film adalah resep untuk bencana. Bagian 11, genre yang membutuhkan kebangkitan, mengembalikan keajaiban musikal. Sementara Joker, Folie à Deux mungkin telah tersandung, genre musikal itu sendiri masih jauh dari kata mati. Musikal memiliki sejarah panjang dan kaya yang telah menginspirasi banyak generasi. Adaptasi panggung ke layar yang sukses seperti La La Land dan The Greatest Showman telah membuktikan bahwa musikal masih dapat memikat penonton dan mencapai kesuksesan kritis dan komersial. Film-film ini menunjukkan bahwa dengan visi yang tepat, musikal dapat menjadi fenomena budaya. Kuncinya terletak pada menemukan cerita yang tepat untuk diceritakan, yang dapat menyentuh hati penonton, mencapai keseimbangan antara inovasi dan keakraban, menciptakan sesuatu yang baru namun tetap terasa akrab, dan yang terpenting, bersikap terbuka dan jujur kepada penonton tentang apa yang diharapkan. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan dan antisipasi. Musikal memiliki kekuatan untuk membawa kita ke dunia lain, membangkitkan berbagai emosi, dari kebahagiaan hingga kesedihan, dan meninggalkan dampak yang langgeng. Dengan perencanaan yang matang, eksekusi yang bijaksana, dan dedikasi dari semua yang terlibat, dan pemahaman yang tulus tentang kekuatan genre, musikal dapat sekali lagi menemukan tempatnya yang selayaknya di hati dan pikiran para penonton bioskop. Masa depan musikal cerah, asalkan kita terus berinovasi dan menghormati tradisi yang telah ada.